Ya pemirsa masih bersama saya Ruth Maria Tiara dan masih berbincang dalam program Meet the VVIP dan kami juga masih tersambung dengan Pak Agung Supriyo. Nah Pak Agung, tadi sempat menyebutkan bahwa pengawasan sendiri dilakukan oleh staf-staf KPI selain di kantor KPI juga di rumah. Nah ini untuk selain itu apa ada kegiatan lain yang membuat KPI terlibat untuk mengawasi sejumlah tayangan? Sosialisasi atau mungkin datang ke uh, production house atau mungkin ke stasiun-stasiun TV yang memang Ya, terkadang sering mendapat catatan rapot merah begitu Pak? ya. Jadi kalau ada TV yang melanggar, sudah diperingati masih melanggar, diperingati melanggar, kita sanksi. Masih melanggar juga, kita panggil. Hmm. Nah, biasanya tuh kalau dalam era pandemi ini via Zoom ya. Tetapi kalau sudah kebangetan banget, kita panggil tuh direkturnya. Kita panggil dengan jumlah terbatas, plus dengan PH, penanggung jawab PH. Ya, tiga Oke. empat orang cukup dengan jaga jarak pakai masker. Hmm. Kita kasih lihat tayangannya. Ini seperti ini, Anda melanggar nih, Ibu dan Bapak sekalian melanggar P3SP sudah kami peringati, kami sanksi, masih melanggar. Hmm. Nah, kadangkala itu PH itu kan production house ya butuh juga apa tuh namanya pemahaman langsung dari KPI. Jadi ketika mereka datang kita berikan pemahaman, baru tunggu oh ternyata begini. Ini dari PH tuh rata-rata begitu. Jadi kalau Baik. kami lihat ada semacam miss ya antara TV dengan PH. Jadi Hmm. kan PH itu kan dikontrak oleh TV. Ya. Nah kadangkala PH itu nggak menerima P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Hmm. Mereka main tayang aja, dan lucunya pihak TV mungkin bagian editnya lupa gitu. Oke. Nah akhirnya kami intervensi ke PH, tolong dipanggil. Hmm. PH kami berikan pemahaman, baru mereka ngerti. Besoknya acaranya sudah mulai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi kami nggak sungkan seperti itu. Kami juga datang ke televisi pernah. Jadi kalau Baik. misalnya televisi butuh pemahaman P3SPS, kalau datang ke ruangan KPI kan kecil, nggak mungkin. Kantor kami cuma 3 lantai. Hmm. Kalau datang serombongan kru dari televisi kan nggak mungkin, bagi selesai pandemi. Udah kami Hmm. datang ke televisinya. Baik. Pernah juga seperti itu. Kami datang, kami lakukan pencerahan, pemahaman. Baik. Besoknya acaranya bersih, bagus dari yang dilarang di dalam P3 dan SPS. Baik. Itu yang kami lakukan. Dan dalam waktu dekat ini karena pandemi ya, Hmm. kami juga ingin melakukan sosialisasi juga ke artis. Di Baik. forum ini kami ingin mengatakan bahwa sekarang artis sudah pakai masker. Hmm. Kami mengapresiasi para artis atau public figure yang memakai masker. Baik. Saya ketua KPI mengapresiasi mereka. Baik. Saya yakin mereka itu kesulitan bernapas. Saya yakin. Saya yakin mereka nggak nyaman. Cuma memang ini situasi pandemi. Teman-teman Hmm. artis harus memberikan contoh kepada penonton. Baik. Kalau penonton terinspirasi dari para artis, Ya. memakai masker, menjaga jarak, saya yakin pasti artis akan dimudahkan jalannya. Baik. Itu luar Baik. biasa itu Kak. Pak Ya Agung, begitulah. ini kan berbicara tentang program TV. Namun kan sekarang juga kita berbicara dengan dunia digital ini nggak lepas juga peran dari sosial media, salah satunya kanal YouTube begitu. Bagaimana pengaturan tayangan yang dipantau oleh KPI? Apakah ada pengawasan atau keseimbangan pengawasan antara media penyiaran sama media sosial YouTube? Karena tampaknya di lapangan nggak seperti itu gitu, Pak. Ya ini yang jadi kontroversi kan. Ya, Kami juga tim pengaduan kami kan sering menerima pengaduan dari masyarakat, dari yes. warga kirim, Pak ini ada tayangan sekian, tayangan Mhm. ini. Ketika kami verifikasi nggak di TV, adanya di YouTube. Mhm. Oh di YouTube ya. Jadi banyak tuh kami sering dapat pengaduan seperti Ya. itu dari masyarakat. Kirim, Pak ini vulgar banget nih. Ini Mhm. ngomongnya kok nggak senonoh banget. Ini cenderung ke porno aksi, begitulah kami cek kan. Serem-serem banget tuduhannya. Ketika kami cek bukan di TV, di YouTube. Satu. Yang kedua, TV-TV pada ngeluh Mbak. Mhm. Ngeluh. Mas kami dibatasi nih oleh KPI.
rating kami turun loh. Semua pada pindah ke YouTube. Atau saya nggak usah bilang YouTube lah, ke media baru. Itu kok nggak dibatasi, Mas? Boleh aja pindah, orang pada migrasi nih karena mereka dibebaskan. Sementara kami aja iklan rokok nggak boleh. Ini contoh misalnya, iklan rokok nggak boleh. Kecuali di atas jam 10, bolehnya 10 malam, itu pun nggak boleh menampilkan rokok secara vulgar. Karena dibatasi, mereka lari ke media baru. Jadi mereka merasa ini lembaga penyiaran televisi khususnya, merasa diperlakukan tidak adil di Indonesia. Di Republik ini tidak adil. Mereka pelaku domestik, industri domestik. TV itu kan ownernya domestik. Yes. Ya kan? Sementara kalau media baru, ya ownernya bukan orang Indonesia. Gitu. Ya, saya sering mendengar keluhan ini. Jadi berarti belum ada solusinya karena kecuali memang bukan ranahnya KPI, begitu ya Pak? Iya, jadi itu bukan ranahnya KPI. Kemarin tuh RCTI dan iNews itu menggugat, meminta ke MK untuk membuat tafsir baru tentang penyiaran. Tetapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, memang solusi untuk KPI bisa mengatur media baru itu adalah lewat undang-undang penyiaran yang baru, yang sekarang akan direvisi oleh DPR. Baik. Ya, memang ini ini merupakan polemik ya, yang selalu menjadi perdebatan yang sangat hangat. Apakah media baru juga akan diperlakukan yang sama oleh KPI, ya, sama halnya ketika KPI memperlakukan televisi. Sampai sekarang saya tegaskan, apalagi sudah ada keputusan dari MK bahwa KPI tidak punya kewenangan atas media baru. Kenapa? Karena media baru tidak dikategorikan sebagai penyiaran. Secara hukumnya, secara normatif, padahal sih kalau menurut saya dia bersiaran juga. Sudah ada Pak undang-undang, sudah ada isi undang-undang barunya Pak yang media baru itu, atau masih dalam digodok rumusan atau seperti digodok oleh DPR, masih digodok. Ya, digodok oleh DPR tentang revisi dari undang-undang penyiaran. Ini masih DPR menggodok, apakah ada media baru itu saya belum tahu ya, ini sedang digodok oleh DPR. Tapi saya mendengar langsung dari anggota DPR, insya Allah ya, kalau tidak ada aral melintang, maka tahun ini 2021 undang-undang penyiarannya akan diketuk. Baik, Pak Agung, beberapa waktu lalu kan pemerintah melalui DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Adakah penguatan posisi KPI sendiri dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu? Ya, jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu menambah norma baru di penyiaran, yaitu tentang digitalisasi televisi. Nah, ini digitalisasi televisi itu adalah televisi digital. Jadi agak berbeda dengan penyiaran, dengan konsep internet. Jadi kalau digitalisasi TV itu bukan internet. Oke. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja di dalam pasalnya ada pasal 60 ayat A mewajibkan ASO, analog switch off, yaitu batas waktu selama 2 tahun dari 2 November 2020 sampai 2 November 2022 agar TV dalam rentang waktu itu bermigrasi dari TV analog ke TV digital. Oke. Apa sih beda TV analog dan TV digital? Sebetulnya TV digital, TV analog sama-sama mediumnya televisi, bukan internet ya, sama-sama mediumnya televisi. Yang membedakannya adalah, yang pertama, kalau TV analog yang sekarang ini, ya termasuk Jak TV ini TV analog, kalau kita beli TV di pasar atau di toko elektronik, di TV, pasang antena, terus nyalain Jak TV, pasti siarannya banyak semut. Burek. Ya, suaranya juga nggak jelas. Yes. Sama kalau saya nonton RCTI, Indosiar, Trans, saya sebutin aja lah semua, TVRI. Kalau di Jakarta kita beli TV plus antena, kita nyalain, pasti burem. Yes. Banyak semut, banyak noise. Itu. Kecuali apa? Kita berlangganan. Ya, kita berlangganan, kita berbayar TV kabel, nah baru jernih tuh Jak TV. Ya kan gitu kan? Ya, kalau nggak berbayar kita nggak bakal dapat tayangan yang jernih. Nah, kalau TV digital
Kita beli TV digital. Sekarang udah banyak tuh, apalagi di Jakarta. Toko-toko kayak, udah saya nggak sebutin mereknya lah. Itu udah digital semua. Nah, kalau kita beli TV digital plus antenanya, pasang di rumah. Kalau Jack TV sudah migrasi ke TV digital, itu tanpa berbayar, tanpa berlangganan, saya nyalain TV, udah jernih. Sama jernihnya kalau kita berlangganan. Cuman nggak berlangganan, ini nggak berbayar. Jernih banget. Nah, kayak Mbak Jadi saya tampaknya lihat akan menuju ke sana begitu ya? smartphone Televisi saya Indonesia. jernih, nggak ada noise, nggak ada semut, jernih banget. Nah, itu beda yang nyata. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya gini, Mas, TV saya masih analog nih, gimana kalau mau pindah ke TV digital? Nah, kalau TV analog tinggal beli namanya set-top box atau decoder. Beli di marketplace banyak, di pasar, di toko elektronik juga banyak. Mau beli TV digital, beli set-top box, decoder, beli aja nanti dipasang. Itu mirip decoder TV berlangganan, tapi ini nggak berlangganan, nggak berbayar. Cukup belinya sekali seumur hidup sudah bisa nonton. Itu yang kedua. Itu yang tampilan fisik ya. Beda TV digital, TV analog. Nah, sekarang yang ketiga nih, yang harus dipahami oleh masyarakat. Tadi saya katakan, TV-TV analog harus pindah. Jack TV juga harus pindah ke digital. Kenapa? Karena kalau pindah ke digital, frekuensinya bisa jadi lebih hemat. Hemat banget, Mbak. Sudah hemat, jernih. Nah, ini yang kasat mata tidak lihat di mata kita. Yang dilihat di mata kita kan antena TV, jernih, tidak banyak semut. Di Jakarta itu kan sudah ada 7 multiplexer. Tinggal sewa aja. Per bulan berapa puluh juta itu sudah ada tuh di Kominfo, diatur tarif atas, tarif bawah. Juga bisa nyewa ke TVRI. Jadi tanpa masang power tinggi-tinggi. Nah, Pak Agung, tidak dulu sebentar, nanti kami lanjutkan lagi. Oke. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Jack TV.